Halo teman-teman, lagi unboxing di sini. Kali ini kita ngomongin iPhone. Nah, jadi ini tuh iPhone yang udah di bypass. Tadi di bypass ya, cobain. Cuman sebelum di bypass tuh ini kasusnya adalah dia kena passcode. Passcode itu ketika di login atau ketika diaktifkan dia minta kode, terus iPhone dikunci. Lalu kita akalin tadi pertama, hilangin dulu kodenya, terus berhasil hilang. Terus kan nyangkut ya, iCloud-nya masih nyangkut. Nah, terus kita hilangin juga yang iCloud-nya. Cuman guys, di situ ada keanehan ya. Bukan aneh sih, ini tuh emang sebenarnya kayak gini. Cuman ini aku bakalan share aja pengetahuan buat teman-teman yang mungkin pengen beli-beli iPhone yang bypass kayak gitu. Wah, jadi yang pertama tuh dia ya ketika di masih dikunci, belum masuk ke menu seperti ini. Jadi tulisannya masih hello. Hello itu ketika dipasangin kartu SIM ada sinyal guys, pakai Axis, pakai Telkomsel itu ada, dua-duanya ada. Cuman dia posisinya terkunci iCloud, jadi nggak bisa masuk ke menu seperti ini. Jangankan menu ya, cuman bisa darurat doang. Nah, darurat kayak gini, nelpon 112 doang kayak gitu. Terus tadi langsung aja di bypass bagian iCloud-nya pakai file TRP atau apa ya, TRP file gitu. Dia tuh udah bisa terhapus iCloud-nya. Sebenarnya bukan terhapus secara real ya, real terhapus itu enggak, karena kayak istilahnya kayak ditimpa, kayak dibohongin doang. Jadi sebenarnya di sini tuh masih ada iCloud, cuman dibikin seolah nggak ada iCloud. Jadi dia bisa masuk ke menu, karena kalau masih ada iCloud yang belum terbuka kan dia nggak bisa masuk menu. Jadi ini sistemnya cuma dibohongin. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia berhasil masuk ke menu kayak gini, iCloud-nya seolah kosong kayak gini, sinyalnya ini bisa diklik ya. Nah, karena di sini tidak ada layanan. Kalau kita coba keluarin kartu SIM-nya, itu terdeteksinya tidak ada SIM terpasang. Terus kita masukin, dia tuh bakalan ada SIM terpasang, ini dokein aja, tapi tiada layanan. Kalau tadi di sini tiada kartu SIM atau no SIM ya. Cuman ini ketika dipasang SIM-nya, ini posisi bypass. Sekali lagi ini posisi bypass iCloud ya. Ketika kita klik seluler, terus di sini biasanya kan di sini tuh ada ya, ada sinyal atau ada nama operator bagian sini. Nah, di sini tuh nggak bakalan ada guys, karena ya tadi ini tuh posisinya bypass iCloud. Kalau ini nggak di bypass, itu tuh di sini bakalan ada sinyal kayak HP aku yang satu lagi mungkin, tapi kita gak bisa dibuka ya HP satu lagi karena baterainya dipinjam sama HP ini. Nah, jadi kerugian dari bypass iCloud itu kayak gini doang. Kita bisa ngedownload, bisa masuk wifi, bisa internetan, cuman gak bisa masuk ke iCloud-nya di sini, di akun ini. Ini mungkin ada beberapa orang yang bisa ya, beberapa HP yang bisa. Kayak misalkan iPhone 7 pernah baca komen di salah satu YouTube katanya bisa masuk ke akun lain walaupun bypass iCloud. Cuman itu kurang meyakinkan, atau mungkin nggak semua HP kayak gitu ya. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Cuman rata-rata adalah nggak bisa, kayak yang tukang bypass yang udah pro. Mungkin teman-teman sering lihat videonya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita bypass iCloud kayak gini, bisa masuk menu, kita bisa gunain kamera, musik, segala macam, wifi, internet ya. Cuman kita nggak bisa pakai sinyal HP. Dia bisa login juga, login iCloud-nya di sini. Ini kalau kita paksa, kita bakalan coba nih di sini ya. Aku bikin iCloud yang ini tuh tadi di browser karena HP ini udah nggak bisa bikin iCloud lagi. Katanya ada tulisan udah batas maksimal ya, terlalu sering bikin iCloud. Oke, di sini masukin sandi dulu guys. Nah, ini biasanya kalau berhasil masuk tuh dia loadingnya gak terlalu lama ya, mungkin lama tapi langsung masuk guys. Kalau ini nanti bakalan error, gak bakal bisa masuk. Kita tungguin aja. Ini tuh sebenarnya ya secara teknis emang kosong ya, cuman secara sistemnya dia tuh ada iCloud yang terpasang di sini di HP ini. Tapi kita dibohongin aja, si HP-nya tuh dibohongin.
seolah nggak ada akun, padahal akun yang lama tuh yang di bypass itu masih tertanam di sini. Karena kalau akal-akalan tuh kan emang kayak gitu ya sistemnya, ya namanya juga ngakal-ngakalin lah. Mungkin ada caranya, cuman kayaknya berbayar lebih mahal lagi. Kayak dari iMobi, itu kan iMobi katanya bisa ya, cuman harganya emang mahal sih. Lagian itu per device. Nah ini tuh gagal ya, tidak dapat verifikasi, nggak bisa komunikasi dengan server karena emang error aja gitu. Di sini tuh sebenarnya udah ada akun tapi dibikin seolah nggak ada. Ini kalau kita bikin baru juga nggak bakalan bisa guys. Kita coba buat ID Apple. Nah tidak dapat membuat ID Apple karena ini udah terlalu banyak digunakan untuk bikin, padahal ini tuh emang error ya, nggak bisa ditambahin iCloud-nya. Cuman kalau yang lain Touch ID ini kalau masih bagus FB nya atau fingerprint nya, kamu bisa tambahin di sini guys kayak gini. Nah ini tuh masih bagus ya, artinya belum diganti. Kalaupun diganti dia tuh udah sinkronisasi kodenya, karena ketika kita ganti part-part ke Apple itu kita bakalan verifikasi lagi, bakalan kalibrasi lagi. Jadi harus sama benar-benar sama ahlinya atau sama yang resmi. Oke, jadi itu dia video kita kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Sekarang tuh lagi sibuk ngoprek ini guys, jadi ada banyak iPhone 5s. Aku kebetulan suka kayak gini, terus dibenerin kayak gitu. Ini juga belum dirapetin sebenarnya, lagi proses bikin menjadi lebih baik.